Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali dengan saya untuk mengisi materi pelajaran bahasa Indonesia karena kondisi kita masih harus melakukan pembelajaran jarak jauh secara online. Jadi dalam kesempatan ini Pak akan sajikan materi untuk pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Puji syukur kita aturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat karunia sehingga kita bisa terus beraktivitas menjalankan tugas kita ya, untuk terus belajar ya, walaupun dalam kondisi kita masih suasana pandemi COVID-19. Kita doakan mudah-mudahan pandemi ini cepat segera selesai, kemudian sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Baik, adik-adik, untuk materi kita pada kesempatan ini saya sudah siapkan video ya, yang nanti silahkan disimak. Kemudian selanjutnya nanti di bagian akhir video itu ada tugas-tugas yang silahkan untuk adik kerjakan ya, kemudian kita akan kumpul nanti di Google Classroom ya, tugasnya di Google Classroom ya. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan disampaikan lewat fasilitas yang sudah kami siapkan, bisa nomor WA, bisa pertanyaan di Google Classroom, atau boleh pertanyaan langsung di kolom komentar YouTube. Ya. Demikian adik-adik untuk pembukaan, silahkan selanjutnya disimak video yang sudah saya siapkan. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah menilai karya melalui resensi. Apa itu resensi? Nah, ini nanti akan kita pelajari adalah yang pertama pengertian resensi. Apa yang dimaksud dengan resensi itu? Kemudian bagaimana isi dan sistematika penulisan resensi. Ciri kebahasaannya bagaimana? Contoh teks resensinya seperti apa? Kemudian nanti ada sedikit tugas yang sebagai bahan latihan adik-adik dalam memahami materi ini adalah menganalisis teks resensi dan menulis teks resensi. Itu materi yang akan kita pelajari ya. Baik, kita masuk ke materi yang pertama adalah pengertian. Nah, ini resensi adalah pertimbangan atau penilaian terhadap baik atau buruknya suatu karya. Jadi resensi itu menilai suatu karya, apakah karya itu baik atau buruk, dan sebagainya. Intinya ada sebuah karya, kemudian kita beri penilaian. Itu namanya kita membuat resensi. Karya itu bisa apa saja ya, bisa film, bisa drama, bisa novel, cerpen, atau buku karya ilmiah dan sebagainya. Kita nilai, maka yang kita lakukan itu melakukan resensi ya. Bisa dipahami ya. Berikutnya, bagaimanakah isi dan bentuk sistematika resensi? Ya, yang pertama ini, hal-hal yang ditanggapi dari sebuah karya. Itu yang pertama adalah kualitas isinya. Menurut kita, isi dari sebuah buku itu bagaimana? Atau isi dari sebuah cerpen itu bagaimana? Kualitasnya menurut kita. Ini yang kita tanggapi ya, jadi isi dari resensi itu ini. Ya. Kemudian tampilannya seperti apa, menarik tidak? Kalau ada gambarnya menarik tidak? Kemudian unsur-unsur di dalam
karya yang kita nilai di dalamnya itu bagaimana. Unsur-unsur itu banyak ya, unsur-unsur moralnya, unsur pendidikannya, unsur-unsur nilai-nilai keagamaan yang ada dalam karya itu seperti apa menurut kita. Kemudian bahasa yang digunakan bagaimana? Ya, bahasa yang digunakan dalam karya itu seperti apa? Bahasanya menarik, bahasanya kaku, bahasanya mungkin agak susah difahami, ya itu kita tuangkan dalam resensi kita. Kemudian manfaat bagi pembaca, kira-kira resensi itu bermanfaat tidak untuk orang yang membacanya? Ya, nilai kemanfaatannya seperti apa? Silakan dituangkan dalam resensi kita, ya, dan lain-lain. Intinya bagaimana isi sebuah karya itu menurut kita. Itu kita tuangkan dalam resensi. Itu inti dari isi resensi ya. Oke. Bisa difahami? Mudah-mudahan bisa difahami ya. Berikutnya sistematika resensi. Ini sistematika atau susunan penulisan resensi kurang lebih seperti ini ya, adik-adik. Urut-urutannya. Yang pertama ada judul, kemudian identitas buku yang diresensi. Identitas itu judulnya buku itu apa, kemudian mungkin terdiri dari berapa halaman, penerbitnya siapa, pengarangnya siapa, kalau buku ya, berapa halaman, ya, kemudian dan sebagainya, intinya identitas buku itu. Kalau novel ya, novel itu judulnya apa, pengarangnya siapa, diterbitkan oleh siapa gitu ya, dan sebagainya. Yang lainnya juga seperti itu ya. Kemudian yang ketiga pendahuluan, ini isinya memperkenalkan pengarang, tujuan pengarang dan lain-lain. Itu pendahuluan. Yang diperkenalkan penulisnya siapa, mungkin sedikit biografinya bagaimana. Ya. Kemudian kita masuk yang keempat, diisi resensi intinya. Ini yang tadi kita bahas di depan ya. Yang kita bahas di depan, isinya bagaimana kita menilai sebuah karya. Kebahasaannya, manfaatnya untuk pembaca, unsur-unsur di dalamnya itu menarik atau tidak, dan lain-lain ya. Dan penilaian kita intinya di sini ya, di poin 4. Kemudian kita masuk di yang kelima, di keunggulan buku. Kira-kira buku itu keunggulannya di mana? Letak kelebihannya mungkin dibandingkan dengan buku-buku yang lain seperti apa? Yang menjadikan menarik dari buku itu apa gitu ya. Apa ini yang paling menarik, keunggulannya? Keunggulan ini bisa kita nilai dari bahasanya, bisa dinilai dari kontennya, isi buku itu ya. Mungkin sangat bermanfaat. Atau ya keunggulan-keunggulan yang lain, silakan dibaca baik-baik bukunya atau karya yang itu, kemudian kita nilai keunggulannya. Kemudian yang keenam, kekurangan buku itu apa? Kekurangannya apa? Nah, ini kita sama kekurangannya yang kita lihat tadi, sesuai dengan yang kita bahas di depan ya. Apakah bahasanya kurang menarik, mungkin susah difahami, atau kontennya, isinya itu kurang bermanfaat, dan sebagainya ya. Dinilai kekurangan-kekurangannya. Kemudian yang terakhir penutup. Nah, silakan. Jadi sistematika urut-urutannya seperti ini ya. Urut-urutannya.
Dalam bentuk resensi tentu tidak perlu kita tuliskan poin 1, judul 2, 3 dan seterusnya. Tidak mesti dicantumkan ini judul menjadi judul ya. Jadi langsung dibahas saja dalam bentuk paragraf. Ya, ini kita lihat contohnya. Nah, tadi poin di atas ini ya, judul buku, penulisnya, penerbitnya siapa, kota penerbit, tahun terbit, jumlah halaman. Ini ya masih pengenalan buku tadi ya. Pengenalan buku. Nah, ini pembahasannya. Contoh pembahasannya, gitar merupakan alat musik dan seterusnya. Bisa dibaca. Ini komentar terhadap buku itu ya. Silakan dibaca. Kemudian contoh yang kedua ini yang pendek ini saya carikan contoh yang pendek-pendek saja ya. Jadi, judul resensi ini judul buku ya, judul resensi ya. Jadi kita memberi judul terhadap resensi kita sendiri. Valentino Rossi sang juara. Identitas bukunya, nah ini tadi judul buku. Nah, kemudian judul aslinya ini berarti ini terjemahan ya. Nah, penerjemahnya siapa, penerbitnya, nah, kemudian jumlah halaman. Ini pendahuluan dan isinya. Contoh resensi ya. Silakan dibaca. Nanti videonya boleh dihentikan, diistirahatkan, kemudian baca dulu. Selanjutnya ciri kebahasaan dari teks resensi adalah yang pertama banyak menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu. Konjungsi itu kata hubung ya, kata penghubung yang menunjukkan penerang. Bahwa itu kan menerangkan, yakni, yaitu itu memberi keterangan terhadap sesuatu. Yang kedua banyak menggunakan konjungsi temporal, kata hubung yang menunjukkan waktu. Itu konjungsi temporal. Sejak, ya contohnya kata sejak, semenjak, kemudian, akhirnya, itu menunjukkan waktu ya. Jadi kata hubung yang menunjukkan waktu. Kemudian yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi penyebaban. Ya, kata hubung yang menunjukkan suatu penyebaban. Contohnya kata karena, sebab, itu. Yang keempat, menggunakan pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya. Pernyataan yang berupa saran. Ya, tandanya ada kata jangan, harusnya, hendaknya, semestinya. Itu, misalnya begitu. Itu menunjukkan ya, saran ya. Itu ciri kebahasaannya. Kita lanjut. Nah, ini secara kalau disajikan dalam bentuk bagan ya kurang lebih seperti ini ya. Ciri kebahasaan teks resensi, ada konjungsi penerangan, ada konjungsi temporal. Ini contoh kata ya, ini contoh katanya. Kemudian pernyataan saran, ini contoh kata yang digunakan. Konjungsi penyebaban, contoh kata yang digunakan, sebab, karena. Kita lanjut ya. Nah, sekarang sebagai tugas untuk adik-adik supaya lebih memahami isi dari sebuah teks resensi, silakan dikerjakan tugas ini ya. Jadi dari sini buku teks resensi ada contohnya. Kemudian silakan adik-adik tentukan sesuai ciri kebahasaan tadi yang kita bahas di depan. Konjungsi penerang ya. Konjungsi penerang dalam teks ini ada tidak? Kamu tuliskan di sini ya. Konjungsi penerangnya apa saja? Kata hubung yang menunjukkan penerang. Tadi di depan sudah ada contohnya, misalnya menggunakan kata yaitu. Ada tidak di sini? Kalimatnya silakan ditulis ya. Cari kemudian ditulis. Bahwa misalnya begitu.
Kemudian yang kedua, konjungsi temporal, kata hubung yang menunjukkan waktu. Ya, ada tidak kalimatnya? Silakan cari di sini. Ada tidak yang menunjukkan waktu? Kemudian selanjutnya, ya, dan sebagainya. Seperti tadi yang kita bahas di depan. Kemudian konjungsi penyebaban, kata hubung yang menunjukkan suatu penyebaban. Karena misalnya, cari di sini. Ada tidak di sini? Tulis kalimatnya ya. Kemudian pernyataan saran, ada tidak yang menunjukkan saran di sini? Ya, ada sarannya tidak. Kemudian silakan jawabannya nanti di store di Google Classroom yang sudah terbentuk ya. Silakan ditulis di buku, kemudian di foto, dikirim, silakan. Yang kedua, ya ini. Menurut kalian, apakah teks resensi di samping ini sudah lengkap atau belum? Sudah lengkap isinya. Kemudian kalau sudah ya jawab saja sudah lengkap. Kalau belum, jawab belum. Pertimbangannya apa? Kenapa kamu katakan belum? Apa yang belum lengkap di sini? Yang perlu dilengkapi dari resensi ini apa? Ya. Kalau sudah lengkap, ya tentu kamu harus ingat kembali materi sebelumnya tadi ya. Isi tentang isinya, ada judulnya, buku pendahuluan, ada tidak keunggulan, pembahasan keunggulan dan kelebihannya buku, ada tidak, ya itu ya. Itu ya. Jadi lengkap tidaknya itu nanti kalian lihat di sistematika penulisan teks resensi yang tadi sudah kita bahas ya. Kemudian yang kedua, hal apakah yang menjadi fokus dari isi resensi di samping? Fokus utama dari resensi ini apa? Ya, fokus utama yang dibahas itu tentang apa? Ya, jawab ya. Silakan kirim jawabannya di Google Classroom. Selanjutnya tugas akhir untuk materi ini. Ya, bacalah buku atau novel atau cerpen atau drama atau karya yang lain, kemudian buatkan resensinya. Ya, buatkan resensinya, nanti jawabannya di store di Google Classroom. Jadi ada dua tugas ini ya, intinya kita menganalisis teks resensi dan yang kedua menulis teks resensi. Ya, ini tugas ini saya beri waktu kurang lebih 2 minggu ya, sejak kalian melihat atau menonton video ini. Saya kira itu ya, sedikit materi yang singkat, padat, ya sangat padat, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti adik-adik silahkan pelajari lebih lanjut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.